Hari ini Yesus bercerita tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Benih ditabur tanpa pilih kasih. Benihnya sama, tetapi menghasilkan buah yang berbeda-beda. Permasalahannya memang bukan pada benihnya, tetapi pada tanahnya. Benih itu adalah firman Tuhan sendiri, sementara tanah adalah melambangkan hati kita. Dikatakan ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada di semak duri dan di tanah yang baik. Di tanah yang baik, benih itu bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mungkin dulu hati kita pernah seperti tanah di pinggir jalan. Di rumah kita tidak pernah membaca kitab suci. Kita mendengarkan firman Tuhan ketika mengikuti misa. Tetapi setelah keluar dari gereja, hati kita tidak berubah. Firman itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Firman itu sama sekali tidak sempat mengendap di hati kita karena mungkin hati kita sudah terlalu penuh dengan agenda, penuh dengan kesibukan-kesibukan, dan mungkin juga penuh dengan luka-luka. Mungkin kita pernah berkata, firman Tuhan ini tidak menyentuh, khotbahnya sama sekali tidak mengena. Jangan-jangan permasalahan itu ada di hati kita. Suatu hari saya pernah membaca firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya merasakan kekuatan yang luar biasa dari firman itu. Tetapi pada saat yang lain, firman itu tidak ada kekuatannya apa-apa. Firmannya tetap, ketika hati saya berubah, firman itu seolah-olah tidak punya kuasa apa-apa. Mungkin hati kita juga seperti tanah berbatu-batu. Kita mudah tersentuh oleh firman Tuhan. Kita cepat menjawab amin. Tetapi begitu perjalanan hidup kita ada sedikit kendala, doa kita belum dijawab Tuhan, kita menghadapi aneka tantangan dalam kehidupan, perlahan-lahan iman kita juga mulai layu. Kita semangat, tetapi hanya sesaat. Kita menyerah, kita memilih mundur ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin dulu kita juga pernah berhati seperti semak berduri, tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, bahkan lama-lama setelah tumbuh itu akan menjadi kerdil. Karena apa? Dicekik oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah itu masih kita khawatir. Jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan. Sehingga sejujurnya mungkin kita hanya menginginkan hati kita untuk selalu dihibur. Kita kurang siap ketika hati kita mau ditegur. Kita seolah-olah ingin senantiasa berusaha dekat dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau melepaskan yang mengikat hati. Kemudian tanah yang baik bukan tanah yang sempurna. Tanah yang baik adalah tanah yang siap diolah, tanah yang siap dicangkul, tanah yang siap dibersihkan, dan akhirnya bisa menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kalau dulu kita pernah, hati kita seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah di semak berduri. Tidak masalah selama hari ini kita siap berubah menjadi tanah yang baik, siap menjadi tanah yang siap dicangkul dan dibersihkan. Ketika kita mau berubah, hati kita siap diubah oleh Tuhan,
kita pun juga akan bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Mungkin 30 kali lipat, mungkin 60 kali lipat, mungkin 100 kali lipat. Pertanyaannya, kalau hari ini Tuhan mau mengubah hati kita, sungguhkah kita sudah siap? Mendapat hadiah, barang pecah belah, desainnya unik, tampak begitu indah. Jika hati siap untuk diubah, kita bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.